إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر qalu lam naku minal musallin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil muradin amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu indallahi as-salat fa idza shalla sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bil muradi amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik, materi, harta kekayaan, nikmat titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, nikmat beragama Islam, dapat hidayah dari Allah, nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara takliman ghafalatul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini akan menjadi amal yang dicatat oleh Allah untuk kita ambil dan petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah majelis taklim al-hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa datang, bahkan sudah berapa amal yang kita laksanakan dalam hari ini. Ibu tadi membaca Al-Quran surat An-Nisa mulai dari ayat 23 sampai ayat berapa Bu? Lupa ya. Isinya tahu nggak itu tadi yang dibaca apa? Enggak ya. Nanti dalam kesempatan lagi sama Pak Kiai dijelaskan. Tapi itu ayat maknanya dalam. Jadi hurimat alaikum ummahatukum wa kesana itu adalah ayat-ayat yang melarang kita, siapa yang dilarang oleh Allah untuk dinikahi. Tapi nanti kita dalam kesempatan yang lain kita bahas tentang perkawinan keluarga yang sakinah, itu nanti pengajian keluarga sakinah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan berbicara itu karena menyiapkan materinya bukan itu. Tetapi setidaknya ketika kita baca Al-Quran, satu huruf saja sudah dibalas oleh Allah dengan 10 pahalanya. Kalau ibu membaca berapa huruf itu tadi yang dibaca, maka dikalikan 10. Masya Allah, sudah berapa itu? Allah dari, makanya syukur alhamdulillah kalau sebelum tausiah, sebelum pengajian itu baca Al-Quran dulu, karena itu adalah utamanya.
Ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengangkat ayat Al-Qur'an tadi, yaitu surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-43. Mungkin kalau yang pernah dengar jangan mengusik, karena memang ayat Quran kalau sudah Al-Mudaththir ayat 40 ya itulah ayatnya, pasti itu. Allah katakan dalam firman-Nya tadi, fi jannati yatasaalun. Masya Allah, enak kalau ngaji gitu ya. Allah. Anil mujrimin ma salakakum fi syaqar. Qalu lam nakum minal musallin. Paham boten manane? Boten iki. Lah sing paham sing pundi ya? Niki boten paham, niku boten paham. Tapi niku Bu, fi jannah. Bukan kalau masuk ilmu tajwid ini berarti jannati yatasajan wa kunna mimman sumanunan sudidan wa samikulah harapan dunatin bada. Tuh digunakan, jangan baca fi jannatin, itu salah. Nanti minggu depan sama Kang Ayi dijelaskan itu. Ya, kalau ada nun ada geriginya itu harus bacanya ditahan. Fi ditahan dulu karena itu gunnah gitu. Tapi bukan itu materinya. Bukan lagi. Fi jannati yatasaalun. Nanti di dalam surga tuh ada yang mau ikut pengajian. Fi jannati yatasaalun. Nanti di sana di akhirat kelak. Ibu yakin nggak akan sampai ke akhirat? Yakin? Kok jawabnya nggak serempak Ibu? Yakin ya Bu ya? Daya kan saya hakikatnya bersumpah di hadapan Allah, demi Allah saya sedang berbicara di hadapan calon-calon mayit. Yang nggak setuju silahkan protes ke saya. Memang begitu, semuanya akan mati. Allah katakan fi jannati yatasaalun. Nanti orang-orang surga kelak di akhirat saling bertanya-tanya antara satu dengan yang lain. Fi jannati yatasaalun. Berbicara, ngobrol tentang apa? Di sini dijelasin lagi. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang sedang digodok oleh Allah di dalam neraka. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa yang sedang digodok oleh Allah di dalam neraka. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Wahai penduduk yang sedang digodok oleh Allah, kata penduduk surga ini. Masalakakum fi saqar. Apa sebetulnya yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar itu? Ini ngobrol biasa penduduk nanti di sana. Tahu Saqar apa Bu? Saqar itu adalah neraka. Karena neraka itu ada lapis-lapisnya. Yang paling dasar itu adalah neraka Jahannam. Itu adalah buat orang-orang kafir, khalidina fiha abada, dan tidak mungkin diangkat lagi oleh Allah. Nah, ini adalah penduduk yang sedang berbicara nanti itu penghuni neraka Saqar. Dijelaskan dalam ayat yang lain, yang namanya neraka Saqar itu adalah wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? Lawahatun lil basar. Ngerti malih boten artinya? Boten malih. Lawahatun lil basar. Dia akan menggerogoti, dia akan membakar terhadap tubuh dan badan kita sampai hancur, kemudian balik lagi ke dalam bentuk yang awal. Allah dari naudzubillah. Lawahatun lil basar.
la tubqi wa la tadar, sampai tidak ada yang tersisa dari jasad kita itu hancur, digodok dalam neraka sakor, kemudian kembali lagi, dimasukkan lagi, kembali lagi, dimasukkan lagi. Ini makanya penduduk surga tanya, apa sih yang menimbulkan kamu masuk ke dalam neraka sakor itu yang begitu dahsyatnya? Jawabnya apa, Bu? Silahkan dibuka surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-43. Pendek ayatnya, tetapi makna di dalamnya. Dan panjang kesananya, tapi satu saja yang akan kita bahas. Di situ dijelaskan, jawabnya kata penduduk neraka sakor itu, jawabnya satu. Yang pertama jawabnya itu adalah lam naku minal musallin. Saya yakin kalau itu mengerti artinya. Dan apa jawab mereka? Karena saya tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Na'udzubillah. Makanya tidak salah kalau Rasul tadi katakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Fa'idha soluha syairu amal, wa idha fasada syairu amal. Yang pertama nanti ditanya di akhirat itu bukan siapa suami Anda, bukan siapa istri kamu, tetapi yang ditanyanya adalah yang pertama tentang sholat yang kita kerjakan. Awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Pertama kali ditanya adalah tentang sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza soluha, apabila baik sholat yang kita laksanakan, soluha syairu amali, maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Makanya Rasul kan katakan, kalau kita mau mencari pasangan hidup untuk anak-anak kita, untuk ponakan kita, jangan mikirin dia turunan dari siapa, jangan mikirin dia orang mana. Jangan dipikir masa-masa ekspatriat orang Korea datang ke sini waktu PCC. Nah, hati-hati. Justru harus dipertimbangkan dulu itu. Karena manusia yang sholatnya baik, maka insya Allah perilakunya pun akan baik. Sehingga tidak salah tadi dikatakan, masalah kakum bisakon. Apa sih yang sampai begitu dahsyatnya siksa yang diberikan oleh Allah kepada kamu? Lamaku minal musallin, karena kami tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Tetapi ketika saya tanya, saya suka sholat, Pak Ujang suka sholat, alhamdulillah suka. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu suka sholat, alhamdulillah suka sholat. Tetapi apakah sholat kita sudah termasuk kepada sholat yang sudah diperintahkan oleh Allah, atau justru masuk dalam kategori orang yang tidak mengerjakan sholat? Maknanya kan ke sana. Jangan-jangan, ya itu tadi, jangan berbahagia dulu kalau kita sudah mengerjakan sholat, karena ancaman Allahnya seperti ini dikatakan dalam Quran surat Al-Mudaththir itu. Sehingga menurut para ulama, orang-orang yang termasuk dalam kategori yang masuk dalam kategori tidak mengerjakan sholat itu dibagi kepada 3 golongan manusia. Pengen kuning buat tentu. Sepi biasanya mah rame memiliki pengajian itu. Allah dari tapi gusurnya ya. Itu orang yang termasuk ke dalam golongan tidak termasuk mengerjakan sholat itu dibagi 3. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Betul, mereka tidak mengerjakan sholat karena faktor akidah, tidak masuk dalam kategori yang dihitung untuk mengerjakan sholat. Karena sholat itu ada syarat dan rukunnya, ada syarat wajibnya. Kalau anak-anak ibu tidak sholat, dosa enggak ibunya? Alhamdulillah. Makanya Rasul katakan kan dalam sebuah hadis apa? Murru sabiyyu bis-salat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun.
Maka kalau dia sudah berumur 9 tahun dia tidak mau belajar sholat, ibu berhak untuk memukul anak ibu. Jangan itu mah hari jaluk jajan orang ini mah digebuk kono ya, barang orang sholat mah dibiarin. Ini salah satunya. Kita sedang salah kata terhadap anak-anak kita. Sayang terhadap anak itu justru dipasang dulu untuk mengerjakan sholatnya. Jangan sampai nanti kita mau masuk surga tertahan oleh anak kita yang karena protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayatnya ada ibu. Jadi bapak sama ibunya mau masuk surga, tertahan sampai tidak jadi masuk surganya karena ada protes dari anaknya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya tidak diperintahkan untuk mengerjakan amal baik oleh orang tua saya. Saya tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Makanya ini satu, orang yang diancam oleh Allah dengan neraka syaqor yang dahsyatnya seperti itu, golongan yang pertama adalah orang kafir. Karena dia mereka memang betul akidahnya pun berbeda dengan kita. Dari syarat sholat sabaraha bu. Syarat sholat itu kan yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Ada lagi enggak? Suci, ya kan? Hati-hati nih. Kalau sudah Islam, balik, berakal, wajib sholat dia. Orang gelo boten sholat, dosa boten lah boten, makanya sih boten sholat itu arane wah dede pula semua. Kadang-kadang telanjang, mereka merumsok di hadapan Allah, tidak berdosa. Mereka tidak berdosa karena syarat sholat itu Islam, balik, berakal, suci dalam tubuh kitanya, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tidak sedang biladah. Makanya ini yang pertama, orang masuk dalam kategori yang diancam oleh neraka syaqor itu adalah orang-orang kafir yang memang tidak melaksanakan sholat. Lanjut boten Bu. Lanjut. Itu tadi maksud saya yang pertama. Karena memang sholat itu ada syarat dan rukunnya, mau tidak mau. Ya. Lalu yang kedua, ini yang kedua, jangan-jangan kita masuk di dalamnya, Bu. Ya Bu ya. Yang kedua yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka syaqor itu menurut para ulama adalah orang muslim yang suka sholat, orang yang mengaku beriman kepada Allah, beragama Islam, sudah balik, suka sholat, tetapi ada kalanya meninggalkan sholat dengan disengaja walaupun 1 kali waktu saja. Iya, galak gitu. Tapi memang ini hukum Allah. Yang kedua yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan digodok dalam neraka syaqor itu adalah orang yang suka sholat tetapi suka meninggalkan sholat. Kabul deh gitu ya. Misalkan ibu masuk dalam kategori sengaja. Kalau kita tidak melaksanakan sholat itu karena lampu maning bes sedengat maning kok. Ngantuk tuh. Astagfirullah. Di sini dikatakan masuk dalam kategori lam naku minal musallin. Bahkan Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Tegas itu Bu dijelaskan di situ. Man taraka sapa wong kang ninggalaken yasiman. Ya, man taraka as-sholata ing ngatasé salat. Ing salat niku fakor maka temen-temen sampun nyata ya si wong niku kafaro wong iku kafir jiharon kang nyata. Maka barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka saya sudah jelas kafir
takbir hukumnya secara nyata 1 kali. Dipun Bu, benten sing yang dipakai nih katuran. Kita mah sambil saos, hari kula mah boten bisa sebetulnya Bu Haji. Lama maksakaken saos boten Bu. Nggih, karena pertama tugas dan kewajiban saya sebagai pegawai negerinya pun juga saya itu adalah penyuluh penerangan agama Islam. Cuma memang saya ditempatkannya di KUA Kecamatan Cilegon dan Jombang. Jadi ke sana arahnya gitu. Jadi belum pernah saya dialihkan ke sebelah sini. Kalau kerjanya apa sih? Ya kayak beginilah, interaksi, ketemu ibu-ibu, majelis taklim, begitu saja. Bukan karena bisa, tapi karena terpaksa saja. Tapi itu tadi Allah katakan, hati-hati. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa orang yang sholat ditinggalkan 1 kali dengan disengaja, maka itu sudah kafir secara jelas. Allah karim Bu. Coba muhasabah kita, introspeksi diri kita. Ya Allah, mungkin iya sekarang mas saya udah usia 70 tahun, sudah taat, lekat, tidak pernah meninggalkan sholat. Sok silahkan kita muhasabah, ingat ke belakang. Ya Allah karim, waktu itu mas saya begini ketinggalan. Lalu harus bagaimana ketika kita ingat seperti itu? Wa aqdi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita sudah mengingat, aduh Gusti, lagi nomor kita kan jarang sholat urung oleh hidayah, bukan betul. Yeah. Makanya sekarang ikuti perbuatan jelek yang kita lakukan, meninggalkan sholat tempo hari dengan perbuatan-perbuatan baik, yang ini menambah sholat-sholat kita, baik sholat sunat, sholat apa dilakukan oleh kita untuk menambal apa yang sudah kita lakukan tempo-tempo dulu. Sinten sing wong ebu sing nome mah rajin beneran pada sami saos lah potong Bu ya. Pasti wenten saos. Maka nih ditingkatkan sekarang ini. Ketika usia kita sudah masuk semacam sekarang ini, untuk menutupi perbuatan-perbuatan kita tempo hari. Khawatir karena ini Al-Qur'an. Percaya boten ning Al-Qur'an. Lamun uang boten percaya ning Al-Qur'an iku sampun kafir, musyrik. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pegangan hidup kita, yang wajib kita yakini isi dan kandungan di dalamnya. Kalau kita tidak yakin, sudah musyrik. Allah katakan fi jannati yatasa'alun 'alil mujrimin masalakakum bisyafa lam nakum minal musallin, karena kami tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Jangan sampai sholat kita itu hilang maknanya di hadapan Allah dengan kita melakukan satu perbuatan meninggalkan sholat saja. Ini terutama kalau ibu-ibu muda kan biasanya masih punya anak kecil, ibu ya. Ibu-ibu muda itu kadang-kadang mah, aduh harap sholat siki, cepene. Oh, ini anak lagi nangis. Islah kalau nipi dikit, tiba-tiba pas bangunnya sudah jam 7 pagi belum sholat. Nah, itu masuknya dalam kategori disengaja itu kayak gitu. Ibu ya, lagi asik-asik, bening tengah rumah nonton TV sampai jam 12 belum tidur. Loh, padahal dia belum sholat itu niatnya. Angko baik cepene. Kita jam 1 sambil tahajud, sambil sholat hajat, mau ngendat yang pangeran menawu bagus miliknya sambil tahajud, blok pas ketinggalan sholat isya. Wenten moten ngriki. Sing motor, boten ada ngriki mau sampun pada taat masalah niki mas saling eling, saling mengingatkan maknanya. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu intallah as-shalah. Yang pertama akan ditanya oleh Allah itu adalah sholat. Pelihara betul, jangan sampai masuk dalam kategori di dalamnya. Itu. Kedua, orang yang mengerjakan sholat itu bisa masuk kepada orang yang tidak mengerjakan sholat yang diancam oleh Allah. Dia meninggalkan begitu saja. Kalau lupa mah lainnya Bu ya. Kalau lupa mah misalkan sakulane sampun usiane 90 tahun, udah sholat apa belum? Udah itu mah lupa lain ya. Kalau lupa mah kan Allah katakan rufi al-qalam an salasin.
Jadi diangkatnya khitab hukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari tiga golongan manusia. Yang pertama dari bebayi sampai dia tua, atau sampai dia dewasa, maknanya dia tidak sholat, tidak apapun, tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya kalau tidak nyuruh. Itu dosanya di sana. Anaknya tidak dosa sebelum dia balik, karena dari bayi sampai dia dewasa. Lalu yang kedua, tidak dihukumi itu adalah orang gila sampai dia sembuh. Lalu yang ketiga, orang lupa atau tidur sampai dia sehat dan bangun. Kalau ibu ketiduran mah, misalkan ibu ini mah nggak niat, ibu lagi wirid saja jam 11 nunggu dohor ya. Jam 11 nunggu dohor wirid ya, subhanallah walhamdulillah. Terus saking rajinnya ibu wirid. Tiba-tiba belak ketiduran, barang bangun jam 4 sore. Karena nggak ada orang di rumahnya, ini mah contoh, barangkali ada kasus seperti itu. Maka itu mah tidak jadi persoalan, tidak berdosa. Karena itu mah kategorinya lupa, cuma jangan dibikin lupain gitu. Apa ya? Lupakan ya, lupa mah. Kalau lupa betulan itu tidak berdosa di hadapan Allah. Tetapi sholat dohor langsung, jangan dulu mengerjakan sholat asarnya, ya harus sholat dohornya dulu itu. Ya ibu misalkan jam 4 blok, astagfirullahaladzim, sholat gitu, barang dilihat jam 4 harusnya asar kan, tapi belum sholat duhur kan, ya udah sholat duhur dulu, baru lanjut dengan sholat asarnya, dahulukan dulu. Ini udah ngajinya ngaji fikih ya, ini fikih ini. Tetapi motivasi kita untuk terus memelihara sholat itu, hati-hati betul itu. Itu tadi bu, kadang-kadang apalagi kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sudah remaja kolot barangkali sudah tidak ada rukhsah. Kalau yang remaja, anak-anak usia 30-35 yang masih punya anak-anak kecil, kadang-kadang masih ada aja hambatan kayak gitunya ibu. Saya sering di mana-mana saya katakan, untuk perempuan itu dikatakan ibu-ibu, kan Rasul katakan, ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling engkau cintai? Rasul jawab, as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Itu bagi semua, terutama untuk ibu-ibu itu harus lebih ditingkatkan. Kenapa demikian? Khawatir masuk dalam kategori ancaman sini. Saya kasih contoh, ibu yang masih menstruasi, yang masih haid, ibu ya, ibu misalkan haidnya jam 12 lewat 10 menit, belum ya Bu Haji ya. Kalau waktu dohor jam berapa? Jam 12 lewat 15 lah taruh ya, jam 12:15 menit. Ibu sampai jam 12:20 belum sholat, tiba-tiba seret aja haid. Allah karim, di sana ibu sudah tidak boleh melaksanakan sholat sementara belum sholat, sementara waktu sudah masuk. Tadi ada tenggat waktu tidak dimanfaatkan untuk sholat, khawatir masuk dalam kategori ini kita. Paham boten bu? Boten kan ya? Masya Allah. Kalau yang sudah remakomah, kata saya, yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, mungkin iya. Ini yang masih muda-muda, yang masih produktif, yang masih haid, hati-hati betul. Karena Allah katakan, awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Fa idza shallaha sya'iru amali. Wa idza fasada sya'iru amali. Akan jelek seluruh perbuatannya, itu adalah cerminan sikap itu. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah ya. Jadi yang pertama yang diancam dengan neraka sakor itu orang kafir. Yang kedua orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Yang ketiga masuk dalam kategori golongan orang yang tidak mengerjakan sholat itu adalah orang yang sholat tetapi lalai di dalam melaksanakan sholat itu. Allah karim. Ini apa ayatnya yang mengatakan tentang hukuman bagi orang-orang yang lalai dalam sholat itu? Ada nggak ayatnya yang ingat? Padahal mah hafal, cuma di sini mah pura-pura saja, ngetes paujang katanya bisa dia. Allah katakan dalam surat Al-Maun ayat yang ke-4 sampai ke-5. Apa tuh?
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jelaskan ya. Jadi yang kategori ketiga yang diancam dengan neraka sakor itu kita yang sholat tetapi lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Karena Allah katakan fawailul lil musallin, sesungguhnya bahkan ditambah dengan neraka wel. Fawailul lil musallin, untuk orang-orang yang sholat alladzina hum, mereka itu mengerjakan sholatnya, alladzina hum al sholatihim, mengerjakan sholatnya sahun, dilupa-lupain, dilalaikan, dibelakang-belakangkan. Ya Allah, ini kemak kita mali ya Bu ya, hula khususnya mah. Hari ibu-ibu mau botan insya Allah. Boten beda kayaknya. Itu jelas itu. Karena dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, untuk mereka-mereka yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Bukan si Ahong, bukan si apa yang tidak melaksanakan sholat, tetapi Ujang Jainal Mutaqin melaksanakan sholat tetapi masih kalah dengan yang lain. Di belakang-belakangkan sholatnya. Nah, kumaning sih lagi kagul, nah kumaning sih lagi ini, lagi ngantuk. Oh di kantor lah kagul semit mali, di jalan lah semit mali genggen baik. Allah ya. Padahal saking begitu pentingnya sholat Bu, dalam posisi apapun kan harus kita kerjakan, betul. Siapa yang diperbolehkan tidak mengerjakan sholat siapa Bu? Pengedan. Yang paling pokok adalah orang yang sudah meninggal. Itu tidak wajib sholat. Malam yughargil, selama nyawa masih dalam tenggorokan, apapun kondisi yang kita alami, kita masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tidak ada rukhsah sholat itu. Mampu berdiri sambil berdiri, mampunya duduk sambil duduk, mampunya berbaring sambil berbaring, mampunya dengan isyarat, isyarat. Hati-hati kalau di rumah sudah ada orang yang sudah pikun, maaf ya, yang sudah tidak apa-apa, mereka sudah rukhsah di hadapan Allah, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita orang-orang yang masih sehat tidak memperingatkan, dosa bagi kita. Wajib sholat itu selama masih nyawa dalam tenggorokan. Mampunya berdiri sambil berdiri, mampunya duduk sambil duduk, mampu berbaring sambil berbaring, bahkan dengan isyarat saya sholat. Kalau ibu sedang sakit apapun tetap wajib di sana maknanya. Kalau ibu-ibu mah yakin waktu jadi sepi begini ini pengajian ini jadi pada. Tadi dikatakan tadi ya, dalam firman-Nya tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya mau ngelihat jam dulu takut sudah lewat. Masih lama buru-buru ya. Pokoknya mah ini aja instruksi Pak Ujang, apa waktunya sampun telas potong saus ya. Oke. Nah, jangan-jangan memang kita yang masuk dalam kategori yang sahun itu. Makanya Imam Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali, ada yang kenal enggak? Enggak ya, saya juga enggak kenal, cuma pernah baca gitu ya. Imam Al-Ghazali itu terkenal dengan Syekh Hujjatul Islam. Ya, adalah ulama besar di dalam Islam. Beliau mengatakan orang yang termasuk yang lalai dalam mengerjakan sholat itu ada 3 level, 3 kategori. Pertama, dia lalai sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua, lalai ketika melaksanakan sholat. Lalu yang ketiganya, lalai setelah melaksanakan sholat. Udah berat malih ya. Masya Allah. Tadi garis besarnya Allah katakan neraka sakor bagi orang yang tidak termasuk kepada golongan orang yang sholat. Golongan orang yang sholat itu pertama orang kafir, yang kedua orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, yang ketiga orang yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya walaupun dia sholat.
Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat itu ada 3 bagian. Pertama, lalai ketika sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua, lalai saat melaksanakan sholat. Yang ketiga, lalai setelah melaksanakan sholat. Makanya berat bagi kita. Jangan bangga dulu kalau kita baru mampu melaksanakan sholat. Apa artinya? Insya Allah farduhu ilallah hasilnya. Yang penting sudah kita jaga syarat dan rukunnya. Ya Bu ya. Harus lebih ikhtiar, kita berhati-hati dalam melaksanakan sholat kita. Yang bagaimana lalai sebelum melaksanakan sholat Bu? Ini kadang-kadang ada kalau di kampung saya, daerah Sukabumi, daerah Jangkrik sana. Cuma kalau sholat itu cukup wudunya sekali saja untuk 5 kali katanya. Males sih. Itu lalai dia melaksanakan sholatnya. Iya kan? Karena dikatakan di sini lalai sebelum melaksanakan sholat itu kita tidak memelihara toharoh yang kita laksanakan. Kita tidak menjaga wudu bersuci yang kita laksanakan. Mau sholat wudunya kecapret. Paham betul kecapret? Boro-boro tartil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Sejak kaula apa kata orang Jawa nanti kula niat insun bodoh gitu kan ya. Nah itu kita tidak jaga itu Bu, hati-hati. Atau wudunya barangkali kadang mau begini kadang mau begitu. Sebelum ini lakukan dulu itu dijaga toharahnya, wudunya terutama ya Bu ya. Jangan sampai ya Allah dari wudunya nggak niat-niat aja. Sampun aya ning regi mah yuk kita baca bareng-bareng yuk niat turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampun biar yang pengajian wong iku sebenarnya sing ayung dikasihkan itu. Nah, kita kadang-kadang kan ya tadi saya mah nggak bisa pakai bahasa Arab mah ya udah dia pakai Jawa juga nggak apa-apa, Allah mah pasti paham. Yang penting niat di dalam hati. Yang namanya niat itu kan qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ingin mengerjakan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Ya, dengan niatnya langsung kemudian melakukan perbuatan itu. Bu, kalau wudunya harus dijaga betul. Makanya saya sering pengajian di mana-mana pun juga bila perlu mah setiap kita mencuci anggota badan kita dibaca doanya. Ya. Ketika membasuh muka apa tuh? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Waduh Gusti usianya sampun 90 tahun sebutan apa? Iku doa ning pangeran iku. Allah karim. Ya Allah, Allahumma bayyid wajhi, Allah putihkan itu berserikan, bahagiakan. Ibu dibaca 5 kali dalam 1 hari 1 malam, ibu terus mencuci itu. Allah karim itu efeknya kan bagus buat kita. Lagi membutuhnya itu tuh diantaranya itu masuk dalam kategori nawaitu rafal hadasil asghari istibati sholati fardhalillahi ta'ala. Cuplak. Nah, ini mau tartil. Makanya kalau disertai dengan doanya kan susah untuk tidak tartilnya. Ambil air, Allahumma bayyid wajhi. Kan lama doanya juga. Makanya akan rata. Iya kan? Lalu kemudian setelah cuci muka apa? Dari cuci tangan juga udah mulai Bu. Allahumma ihfadh yadaya mimma asika kulliha. Doa lagi itu kepada Allah. Ya Allah, hindarkan tangan ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allahumma ihfadh yadaya mimma asika kulliha. Keseluruhan ya Allah. Jaga ya Allah dari mengambil barang orang, dari mencelakai orang. Itu doa kita itu. Wah, ini Tauhidul Ahkam. Bukunya sedikit karangan imam dari Banten itu. Kitabnya itu kitab doa-doa ketika wudhu. Nah, ajarkan pada anak-anak kita kalau kita sudah terlambat ya Allah mahfad yadayya masika kuliah. Lalu kemudian ketika cuci tangan apa tuh? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah,
Doa kita satu hari satu malam ketika mau melaksanakan sholat 5 kali, berarti 5 kali kita berdoa kepada Allah. Ibu, anak ibu jaluk motor, sekali minta nggak ditanggepin kan Bu? Ya, sekali minta mah nggak bakal ditanggepin. Bisino nangkepin ciseng. Kesoknya malih ngomong malih, mau motor sih 2 kali sudah ingin masuk ke hati itu, kena kuping itu kan. 3 kali sudah semakin bersifat, ganti kaken sing dit apa? Keempatnya, oh iya, udah dia ambil di ATM, tuh kan? Kelimanya duitnya langsung pergi ke itu, ke dealer. Begitupun dengan Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Kan nanti Allah katakan di yaumil mahsyar kita akan menerima buku catatan amal kita sejak kita lahir sampai kita meninggal, dikeluarkan tubuh. Tandanya kalau dia terima buku catatan amalnya dengan tangan kiri, alamat bencana, alamat neraka dia. Tetapi ketika pakai tangan kanan, alamat kebahagiaan surga. Kalau kita berdoa, Allahumma atini, ya Allah berikanlah kitab saya itu, biyamini dengan tangan saya. Wahasibni, ya Allah mudahkanlah hisaban saya. Hisaban dengan perhitungan yasiro yang dimudahkan. Itu tiap hari 1 kali mau wudu baca itu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Allah karim. Nggak susah cari kebahagiaan di hadapan Allah itu ternyata. Baca tangan kirinya, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali ami wara idhri, baca lagi. Masya Allah. Itu kita terkadang kata Rasul, orang yang masuk dalam kategori tidak mengerjakan sholat itu salah satunya adalah orang yang lalai sebelum melaksanakan sholat. Lalu bisa juga masuk dalam kategori lalai sebelum melaksanakan sholat. Ibu tidak terasa mau sholat di kamar, habis ada kucing ya gitu tuh ya. Nah, lewat kucingnya habis dari tempat sampah, mau nginjek apa, masuk ke tempat sholat kita, usia orang apa lah dipakai saus, anggapnya suci. Jangan begitu, ganti itu. Ya, lokasinya, tempatnya pun harus kita pelihara. Jangan sampai masuk dalam kategori orang yang lalai sebelum mengerjakan sholatnya. Sering ada yang tanya ke saya, Tad gimana sih biar sholat saya khusyuk? Ciptakan seperti itu kondisinya untuk mengarahkan kita mengerjakan sholat khusyuk. Kalau kompor masih nyala, matikan dulu. Kalau masak lagi apa, masangkan dulu. Segala persiapkan dulu itu. Kalau anak tidur di depan, jagain dulu. Baru itu akan khusyuk, tenang. Kalau pengen buang air kecil jangan dipaksakan, wis kagol sih bisa kayak merong rokaat malima kota sambil ditahan sholat nahan mau kencing ugal ekol bubat dibet Allah kali di mana wenten waktu sih mau mungkin malu. Nah itu maksudnya dipelihara itu di sana. Kadang-kadang iya, apalagi mau khusus sholat tetapi kita tidak melihara, yaitu tadi ya Bu. Lalu yang kedua tentu saja memelihara waktunya. Ya, jangan sampai kita sholat sudah mendekati mepet kepada akhir waktu. Itu yang tidak bolehnya. Justru itu masuk dalam kategori orang yang lalai melaksanakan sholat. Karena kita kan gitu ya. Ini mah kita lagi asik nonton apa ya, Kemudian atau apalagi tuh. Dari asik nonton, kagol, dan sampai maning, seiklan maning saus kalau gua. Seiklan maning saus. Seiklan maning sampai 5 iklan, 5 kali 5 25 menit habis waktunya keburu asar atau keburu maghrib. Allah karim, ini masuk dalam kategori orang yang lalai sebelum dia melaksanakan sholat. Sholat mah dia sholat, tetapi tidak memelihara waktunya, maka masuk dalam kategori lalai mengerjakan sholat dan diancam oleh Allah dengan neraka syahor sebagaimana Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-43. Masih wenten malah ke atas. Lalu yang berikutnya Bu,
masuk ke dalam kategori orang yang lalai sebelum mengerjakan sholat itu adalah dia tidak menjaga syarat sahnya sholat. Ya kan Bu ya? Saya katakan tadi syarat sah sholat itu banyak kan ya. Kadang-kadang yang terlupakan oleh kita. Ya kan syarat sah sholat itu dalam menurut riwayat para ulama minimal ada 5 syarat sah sholat itu. Ini kita kembali lagi ke pelajaran zaman madrasah, yang sekolah madrasah. Mengingatkan saja ya Bu ya, jangan sampai kita terlupakan. 1, syarat sah sholat itu kan taharatul a'dha minal hadasil asghari wal akbar. Harus bersih tubuh kita itu dari hadas kecil dan hadas besar. Ya kalau yang masih muda-muda punya anak bayinya belum dikasih makan bubur yang itu belum, masih air susu ibunya saja, itu masih rusak, bisa saja kan disapu doang. Ya kan, ini mah anaknya sudah 3-4 tahun digendong anaknya itu, nguyuh pisan, badannya males mandi katanya, udah biarkan saja diusap-usap doang. Masya Allah, itu masuk dalam kategori kesana. Taharatul a'dha itu ya Bu ya, dijaga oleh kita. Persyaratannya tubuh kitanya harus dijaga untuk tercapainya kehati-hatian dan ikhtiar kita dalam melaksanakan sholat itu. Ancamannya besar di hadapan Allah. Neraka syakarnya Allah orang yang lalai dalam melaksanakan sholat itu. Itu dikatakan taharatul a'dha. Ya ada lagi yang saking semangatnya orang yang lagi haid juga sholat, jangan sampai juga. Ya itu mah jangan sampai Bu. Kalau orang yang haid dilarang berbuat apa saja dalam hukum Islam. Kalau orang yang sedang haid dia diam di masjid boleh tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya Bu ya. Sedang haid. Nah, kalau menurut Imam Syafi'iyah, kalau kita sedang haid itu dilarang masuk ke dalam masjid itu. Haram hukumnya. Makanya untuk ikhtiar dan kehati-hatian kita dalam hidup kita, dalam beribadah kita, kalau ibu sedang haid, lebih baik kalau ikut pengajian yang ada di masjid, ibunya jangan masuk, lebih baik di terasnya saja. Ya. Ya bang, sholat saja sudah dapat rusuh di hadapan Allah, apalagi thalabul ilmi. Ya Bu ya, itu maknanya harus hati-hati betul dalam kehidupan kita. Ini dikatakan yahrumu bil haidi wan nifas sama niat asya. Diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas itu minimal ada 8 persoalan. Pertama as-sholat. Dia dilarang untuk melaksanakan sholat rusuh dalam pandangan agama. Tidak ya. Lalu yang kedua wassaum, tidak boleh dia berpuasa. Lalu kemudian wa qiraatul Quran. Nah, baca Al-Quran. Kalau ibu udah hafal mah Al-Qurannya, alhamdulillah, qul huwallahu ahad, Allah, itu mah tidak jadi persoalan. Tetapi kalau ibu pegang baca Quran begini, diupayakan sedang haid mah tidak usah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bagus kalau kita dalam keadaan yang haid itu. Lawa masful mushaf, memegang Al-Quran. Sedang orang yang sedang haid itu haram hukumnya. Kadang-kadang kalau kita sekarang, kalau zaman dulu mungkin zaman Ibu Haji gitu ya, Bu Haji ya. Kalau zaman dulu mah kita apa ya? Kalau ada ngelihat Quran di sini begini saja, kitanya di atas Gusti paralun gitu. Paralunnya itu sampai 7 turunan disuhun-suhun. Kalau sekarang ada Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Itu kita dalam kehidupan kita harus berhati-hati betul. Ini itu kita mencuci Allah yang diturunkan kepada Rasul, harus kita jaga. Orang yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran Al-Karim. Catat tuh. Kata siapa? Ya kata keterangan. Hukum aja. Wa masul mushaf. Tidak boleh. Saking semangatnya baca Quran, misalkan ibu-ibu walaupun sedang haid. Saya sarankan kalau sedang haid lebih baik ibu dikir dan membaca Quran, tapi itu aja dihafal maksud saya. Yang minimal qul-huwah, karena mau ibadah, mau Quran. Utamanya Quran itu di situ. Baca aja qul. Kalau saking pengen-pengennya amat membaca
Al-Quran kalau dalam keadaan sedang haid itu. Lalu kemudian wadkhulul masjid, masuk ke masjid lalu bersubiha dan diam di dalamnya. Itu ulama mengatakan kalau kita sedang haid tidak boleh. Ada yang mengatakan wa tawaf wal wati, dan tentu saja berhubungan suami istri dan tawaf ke sana. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ada syaratnya, ada prasyaratnya. Masuk dalam kategori lalai kita ketika kita tidak memperhatikan badan kita ketika mau sholat. Ibu mau kita jalan yang tengah jalan kan nemu sesuatu yang hitam-hitam keedap. Kalau kita keedap kebetulan pakainya sendal jepit apa ikutnya apa nek emeng, apa nek kucing, apa nek anjing ya. Kalau kebetulan apa nek itu kita sudah ada sakwa sangka, maka lakukan yang terbaik. Cuci dulu segala. Kalau itu bekas kotorannya anjing harus disertuk dulu, dibersihkan dulu secara baik. Jangan enggak lah itu mah tai kucing kali gitu. Itu sudah salah kaprah. Hati-hati betul sebelum kita melaksanakan sholatnya itu, ya. Lalu yang berikutnya syarat-syarat itu kan syatrul aurah atau aurat. Lalu kemudian wal waqtu ala makan tahir, diam di tempat yang suci, wal istiqbalul kiblat. Itu adalah prasyaratnya. Kalau ibu di rumah ada enggak yang misalkan jarang ke masjid atau masjidnya gimana, ibu lagi tidak punya kesempatan datang ke masjid, sholat sendirian di rumah misalkan, itu sudah diukur belum kiblatnya. Jangan sampai kiblat kita itu udahlah ke sana saja, tanpa jihadnya itu tanpa atau bencong kata bu rumah. Ya itu padahal Allah katakan istiqbal kiblat, harus menghadap kiblat. Jangan sampai kita sholat ke sana. Perbaiki dulu secara baik. Oh iya ke sana, oh masjid ke sana, berarti rumah saya ke sini, ini ke sini nih gitu. Ikutin itu ke sana arahnya. Karena prasyarat kita melaksanakan sholat itu ada syaratnya wal istiqbalul kiblat, yakni kita melaksanakan sholat menghadap kepada kiblat. Pelihara. Orang yang lalai dalam mengerjakan sholat itu diantaranya lalai ketika sebelum dia mengerjakan sholat. Dia ekspres haus ya Bu ya. Ada 10 menit lagi kok. Ada. Kotor dan Bu Haji ya. Atau jangan. Iya. 10 menit. Gitu ya. Jadi lalai sebelum melaksanakan sholat. Lalu yang lain, yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, ada yang diancam dengan neraka syakornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang sholat tetapi dia lalai dalam melaksanakan sholatnya. Tuh. Bagi siapa mereka? Yakni orang-orang yang sholat tetapi dia tidak memelihara, bahkan meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Bahaya lagi ini buat kita. Oh ya, karena dikatakan di sana tadi orang yang sholat tapi lalai dia melaksanakan sholatnya, tadi tidak memelihara dia akan rukun-rukun sholatnya. Rukun sholat wenten pinten Bu? Walulah. Wonten sing pitulas. Sepakatnya mah walulah. Salah satunya adalah niat. Lalu kemudian takbir. Lalu kemudian kalau orang sholat tetapi meninggalkan yang 18 tadi, maka itu sholatnya sudah tidak termasuk pada golongan orang yang melaksanakan sholat kalau begitu. Karena ketika dia mengerjakan sholat, kalau niat insya Allah kita niat, kalau takbir kita takbir. Terus kemudian salah satu rukunnya kan membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak termasuk orang sholat ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Saking pengen buru-burunya bacaan surat Al-Fatihahnya pakai kilat ekspres. Ya, perangkonya perangko usul. Tidak dipelihara dia bacaan Qur'annya. Padahal Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu secara tartil. Ini mah Masya Allah, lagi sholat apa lagi sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu salah?
Salah satu rukun dari sholat itu membaca Quran surat Al-Fatihah. Ketika membaca Quran itu warattilil Quran tartila, baca Al-Quran secara tartil. Jaga makhraj hurufnya kalau memang kita mampu. Harus kita pelihara itu. Kalau dilepaskan oleh kita, lalai kita melaksanakan sholatnya. Lalu Bu, dalam sholat itu rukun salah satunya itu ada kan banyak ya Bu, ada 18 itu. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, ruku, sujud itu kan. Bahkan kalau kita ada sujud ada yang merongkol, ada yang mengsengsong gitu ya. Ada apa? Jihad, kaifiyat, ruku dan sujudnya perempuan dengan laki-laki itu kan berbeda. Kalau perempuan kalau ruku saja, kalau ruku kan tangannya sebaiknya tidak boleh dibuka, tetapi harus mengepit. Iya yang paham, yang tidak paham, waduh, gusti perempuan di sholatnya dipelihara oleh kita. Ya. Lalu kemudian sujudnya, kalau sujud itu harus kata Rasul ini dikatakan wa'ma kalau sujud itu Ibu, jadi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kalau sujud itu diusahakan kata Rasulullah bisa sab'ati a'dham, menggunakan 7 tulang. Yang pertama al-jabhah, lalu yang kedua wal yadain, lalu yang ketiga warukbatain, yang keempat waqafil qadamaini, ujung kakinya lipat kalau sujud itu. Jangan sujud begini, itu tidak sempurna sujudnya. Karena Rasul katakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham al-jabhah wal yadaini warukbataini waqafil qadamaini. Jadi sujud itu diupayakan dengan 7 tulang. Jangan merongkol begini, tapi ininya ke sini. Jabhah wal yadain 2 tangan, lalu kemudian warukbatain, yaitu lutut 2, wal atrafal qadamain, jarinya ini 2 gitu. Jadi 7 tulang kita sempurnanya sujud. Kadang-kadang ada yang begitu. Ini dalam kategori ini tidak sempurna sujudnya, lalai kita. Lalu kemudian ada lagi Bu yang sholat tidak menjaga tumaninahnya. Karena kalau Syafi'i yang kita yakini 18 rukun sholat itu salah satunya adalah tumaninah. Ini kadang-kadang yang kita lepaskan, hilang bahkan ya. Ini yang paling pokok nih kalau kita, bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan padahal diperintahkannya tumaninah itu diam sebentar sebatas bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantinya berlok. Tapi hati dipelihara tumaninahnya terutamanya. Jangan sampai sholat yang kita lakukan itu masuk dalam kategori orang yang lalai di dalam melaksanakan sholat. Itu bukan tumaninah itu penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus gitu ya. Allahu Akbar. Ruku itu kasabhatin wahidatin kata Rasul. Bagaikan papan yang lurus kalau kita simpan. Kasabhatin wahidatin, bagaikan papan kalau ditaruh itu lurus. Antara ini dengan ini itu harus lurus, makanya seperti papan kalau ditaruh kan lurus, tidak melengok, tidak ngangkang begini, tidak. Hati-hati betul makanya Bu. Ini fikih baca ini, ya. Tetapi memang perlu dalam kehidupan kita kasabhatin luruskan. Kalau Ustaz gimana saya mah sudah begini sholatnya, lakukan ba'da ilallah setelah kita ikhtiar melakukan yang terbaik. Insya Allah Allah maha. Tidak usah khawatir. Yang penting kita berhati-hati. Ya Bu ya dalam. Bagian. Boyok Boyok. Oh canggeng. Iya, yaitu makan rusuh menurut ajaran. Kalau orang yang sakit kan makanya sholat itu silakan kamu sholat. Kalau kamu mampunya berdiri ya berdiri, kalau kamu mampunya duduk ya duduk. Kenapa? Karena itu dibenarkan oleh agama. Kalau ada rukhsah menurut syariat karena faktor sakit itu tidak jadi persoalan. Pokoknya masa moratnya lagi naik misalkan, akhirnya sholatnya begini ya itulah batas terbaiknya.
Apapun kondisi kita yang kita alami, kalau memang itu rukhsah menurut ajaran agama, tidak jadi persoalan, karena itu adalah hukum Allah. Begitu mampunya seperti itu, lakukan seperti itu. Yang penting jangan sampai kalau kita mampu melakukan yang terbaik, tetapi kita melakukannya cuma asal-asalan, dan itu faktornya disengaja. Kalau tidak disengaja, karena lupa, karena sakit, itu rukhsah menurut ajaran agama, dan itu tidak jadi persoalan, tidak menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benten sing ayo ditakeni katuran. Nggih katuran baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zaman ibu masih sekolah dulu, sampai kuliah kan jarang ada mobil dulu mah. Jadi kadang-kadang Cilegon Ciganjur itu jalan kaki. Oh iya betul ya. Kalau hujan-hujan payungnya nyiru, Bawa angin. nyiru. Untung bukan daun pisang ya. Daun pisang, daun talam. Terus aja. Jalan keluar sekolah kan jam 12. Iya. Kadang-kadang sampai rumah jam 4, jam 5. Ya, di samping itu kadang-kadang pulang agak ada nasi. Ada terpangan. Betul bisa ngewadang, betul ya begitu. Sampai Enggak salah tuh. Dohor itu udah pokoknya ketinggalan salah. Barang kuliah ke Serang juga sama. Asal maghrib jarang jalan, nggak ada mobil. Kadang-kadang naik truk. Ya, apakah bisa tuh taubat dengan cara ya setelah kesinian memperbanyak sholat sunnah, sholat fardu di awal waktu, sebelum sholat kita sudah siap, ada orang adzan, nyambut adzan, setelah adzan berdoa, apakah bisa obat? Bisa obat untuk menutupi yang ketinggalan sholat zaman dulu. oh gitu. Insya Allah lah ya. Ini mah sebetulnya menghangatkan suasana pertanyaan juga ya guru ya. Tapi begini, maksud saya ketika kita menyadari bahwa itu perbuatan dosa, maka harus tadi saya katakan wa'bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Maka tutup perbuatan-perbuatan dosa yang kita laksanakan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Misalkan kalau kita ingat dan eling waktu itu, ya Allah saat itu kenapa ya saya seperti itu, maka ditambal dengan sholat-sholat sunat. Apa bisa nggak farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah bertaubat. Kan persyaratan taubat itu apa? Hari syarat tobat eta aya 5. Syarat tobat itu ada 5. Hiji mual bisa ngabalikan diri, kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. 2 ngalakonan perintah ilahi, lakukan perintah-perintah Allah ya. 3 ngajauhan cegahan yang ini, jauhi larangan-larangan Allah. Ari syarat anu kaopatnya eta, urang kedah terang kana nu dilarang. Yang keempatnya kita harus mengetahui apa yang dilarang-larang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan kita tadi. Ari syarat kalimana ngalakonanana tasak itu dina Al-Quran. Masya Allah Bu, kalau saya lagi di kampung ingat begitu tuh nadanya rame-rame sedih jam 12 gue muhasabah, lucur itu air mata. Yang kelima, kita harus betul-betul melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu. Misalkan ini sebetulnya kalau kasusnya seperti itu, dulu lagi muda perjalanan dari sini ke sana,
Alasannya kan nggak ada mobil. Ya, jam 11 baru berangkat, nyampe jam 7 malam. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ada prasyarat kan dalam Al-Quran, kita bisa jamak, kita bisa kosong, ya kan? Tetapi ya nggak connect dulu mah. Ya koneknya sekarang. Yang penting kita bertaubat kepada Allah, menyadari bahwa perbuatan itu adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, yakini. Yang paling berdosa manusia itu adalah ketika melaksanakan dosa tetapi di hatinya tidak meyakini itu dosa. Kok kenapa sih? Barang suami datang, suruh ngomong, kita nih ngomong, ya biasa baikku bukan dosa. Dosa besar itu. Kita meninggalkan sholat satu kali, betul biasa, nggak apa-apa sih kalau cuma satu kali mah. Salah besar itu, dosanya berlipat-lipat. Maka yang pertama, yakini dulu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Yang kedua, kita berniat bakal mulai saat ini saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan tempo hari itu. Menyadari betul. Makanya insya Allah, karena Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan menerima taubat hambanya dosa apapun itu kecuali dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Farduhu kembalikan kepada Allah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan murni dari mulut saya dan dari syaitan, laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.